Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran yang ke-8 dengan judul menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Setelah kita melihat pelajaran di pekan-pekan yang lalu bagaimana tanda-tanda dan kesaksian dari orang-orang mengenai Yesus, bahkan kesaksian dari Bapa sendiri, kita akan menggali lebih dalam lagi nubuatan di dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus. Berbahaya sekali. Dan itu yang terjadi bukan? Kita bisa lihat ya, bahwa kerap kita adalah penjaga keagamaan, justru ketika tokoh yang paling kita bicarakan di keagamaan itu datang, kita tidak siap. Ya, jadi sama seperti jadi lebih galak herdernya daripada pemilik rumah, kira-kira begitu kan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam triwulan yang terakhir tahun 2024 di dalam pelajaran yang ke-8. Tentunya terima kasih juga teman-teman yang sudah datang hadir di studio untuk berdiskusi bersama-sama, dan kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menyaksikan di platform manapun, terutama yang telah menuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari JMZ. Shalom, terima kasih penjelasan SS yang begitu baik, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam dari anggota GMAHK Kitapol Tamparuri Sabah. Berikutnya dari Nyoman Langmau. Amin, terima kasih diskusi pelajaran yang sangat indah dan mudah dipahami. Oke, terima kasih juga. Yang ketiga dari Daryl Westmin. Bahasa Inggris ini. Thank you for the great sharing through Sabbath School. May God bless all panel and listeners from SDA Church Klang, Selangor. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya boleh minta Calvin untuk membacakan. Baik, di sini dari Janasip Tamingga. Terima kasih berkat pelajaran Sekolah Sabat yang sudah didiskusikan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan juga dari Tulun Dusun Official Channel. Selamat berdiskusi, mendalami Alkitab melalui pembahasan Sekolah Sabat. Terima kasih, sangat membantu. Amin. Dan juga yang terakhir dari Jamie Wauda. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya Pendeta Leroy. Ya, dari Adam Talanila Dani. Oke, terima kasih Team Hope Channel. Keterangan Sekolah Sabat yang sangat jelas untuk kita pelajari bersama. Ini dari jemaat Lily Boy Ambon. Selanjutnya dari akun Positive Vibes. Shalom, puji Tuhan, satu diskusi yang mantap. Nah, ini menarik. Sederhana, tapi cukup intinya padat dan mengenyangkan rohani para jemaat. Ini dari Gereja Seventh Day Adventist Kuala Parapat, Sabah, Malaysia. Selanjutnya dari Johnny Desim. Terima kasih pencerahan pelajaran Sekolah Sabat. Sangat jelas, mudah bagi saya untuk mengerti tujuan-tujuan pengajaran dari firman Tuhan. Ya. Amin, puji Tuhan. Kami senang sekali untuk menerima kesaksian-kesaksian ya, bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu saudara-saudara sekalian di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, terutama juga jemaat. Bagi yang ingin berdiskusi lebih mendalam lagi bisa mendengarkan dari program Sekolah Sabat kita. Dan tentunya walaupun ini sudah di pertengahan dari triwulan kita, kami masih memiliki beberapa buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya. Jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami namun sulit akses kepada buku ini ataupun mungkin tidak punya buku tema-tema dalam Injil Yohanes, silakan langsung saja
hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sabat. Kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran yang ke-8 dengan judul menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Setelah kita melihat pelajaran di pekan-pekan yang lalu bagaimana tanda-tanda dan kesaksian dari orang-orang mengenai Yesus, bahkan kesaksian dari Bapa sendiri, kita akan menggali lebih dalam lagi nubuatan di dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus. Hal ini akan menguatkan kesaksian yang telah kita pelajari yang tertulis di dalam kitab Yohanes mengenai siapakah Yesus itu. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ke-8 dengan judul menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Pada saat ini kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Kau boleh hadir bersama-sama dengan kami yang di studio maupun para pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga jam pelajaran diskusi sekolah sahabat ini boleh menjadi jam yang penuh berkat, dan biarlah hikmat kebijaksanaan boleh bersama-sama dengan kami semua tentunya. Kami doakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ketika kita belajar mengenai Yesus, kita tahu juga bahwa banyak sekali nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama. Kita cukup memiliki privilege yang baik ya, ketika kita mempunyai satu Alkitab secara penuh dan kita bisa melihat rangkaian ceritanya. Oh, ini ternyata ayat ini menunjuk kepada Perjanjian Baru mengenai Yesus, atau ayat ini merujuk kepada di Perjanjian Lama ada mengutip seperti ini. Kalau untuk teman-teman dan pendeta yang ada di sini, apa sih cerita nubuatan di dalam Perjanjian Lama yang paling menarik atau paling mengesankan? Mungkin dari Pendeta Leroy dulu. Ya, Adventist Circle ya. Kita paling suka dengan Daniel pasal 9, 24 seterusnya. Oke. 70 pekan ya, itu paling enak. Karena ada angka-angkanya kan. Kita suka nubuatan itu ada angka. Supaya kita bisa deteksi daripada ngawur kan. Nah. Oke, terima kasih Pendeta. Kita sudah pernah membahas mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi dan 70 pekan itu di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Udah cukup lama tapi masih di tahun ini. Kalau dari Calvin sendiri apa cerita nubuatan di Perjanjian Lama yang paling menarik? Ya, mungkin cerita di dalam Yesaya 53. Apa itu? Nubuatan menggambarkan bagaimana sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat ini yang akan kita pelajari. Di mana penderitaan
dan pengorbanan Mesias yang akan datang. Yang sangat menggenapi apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Yang akan kita pelajari juga pada sabat ini. Oke. Kalau dari Pendeta Wilson? Nah, kalau dari saya, mungkin nubuatan yang paling pertama mengenai Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Ya kan? Tentang bagaimana akan ada permusuhan. Tentang satu menghancurkan kepala, satu meremukkan tumit. Nah, itu yang menurut saya paling menarik. Amin. Wah, memang kalau kita lihat banyak banget ya cerita-cerita yang menarik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan banyak juga nubuatan-nubuatan yang bukan hanya merujuk kepada Yesus, tapi banyak juga, dan itu semuanya punya daya tariknya sendiri. Ketika kita belajar masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan melihat di dalam Yohanes 5. Oke, di dalam perikop kesaksian Yesus tentang dirinya, itu ada di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-47. Kita dapat melihat atau membaca kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, bagi kita yang mengetahui cerita lengkap, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita memiliki Alkitab ini secara utuh, dan itu menjadi privilege bagi kita. Kita bisa mengerti maksud dari perkataan Yesus ini. Kita bisa tahu bahwa, oh ini menunjuk kepada nanti kematiannya, kepada penderitaannya, oh ini menunjuk kepada ini. Tetapi bagi orang-orang saat itu, apakah mereka mengerti dan secara sadar mereka menolak, atau sebenarnya mereka hanya karena nggak ngerti aja gitu, kalau dari Pendeta Wilson? Ya, sebenarnya sih ini menarik juga, karena mungkin ketika kita berpikir mengenai menolak atau menerima, mengetahui atau tidak mengetahui, mungkin ini berbeda dengan hukum positif ya. Kalau hukum positif secara dalilnya, ketika itu disahkan menjadi undang-undang, orang itu tahukah, tidakkah, ketika dia melanggar, pokoknya dia bersalah, gitu kan. Ya. Namun di dalam hal ini, ketika kita berpikir mengenai kenapa orang-orang ini menolak Yesus, dan ketika apakah mereka bersalah ketika menolak, apakah memang mereka menolak dengan sadar, sebenarnya itulah yang menjadi suatu bahan yang menjadi perhatian daripada para penulis Alkitab, dan juga bahkan Yesus sendiri pada saat itu, bagaimana caranya bisa meyakinkan orang-orang ini. Ya kan, makanya kan dia kasih perumpamaan-perumpamaan, dikasih mujizat-mujizat, lalu kemudian dikasih teguran-teguran. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 5, ini mungkin salah satu khotbah yang mungkin tidak paling panjang ya, tapi termasuk yang diskursus yang cukup panjang dari Yesus ketika dia menjelaskan sebenarnya dia ini siapa sih. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaannya ketika Yesus sendiri menjelaskan dia ini siapa, artinya memang dia memberikan suatu pemahaman atau pengertian bahwa dia tahu bahwa orang-orang ini nggak ngerti. Makanya dia bilang, saya ini begini-begini. Lalu kemudian kamu belajar kitab suci, mereka itu menceritakan tentang aku. Lalu kemudian aku dan Bapa, aku mau dijalankan tugas Bapa lah yang mengirim aku, dan sudah. Jadi sepertinya Yesus ini memberikan, kalau orang bilang, benefit of the doubt gitu loh. Bahwa kayaknya ini karena mereka nggak ngerti aja, makanya aku kasih mengerti. Itu di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi yang lain, setelah mereka mengerti, barulah mereka itu harus mengambil keputusan. Kalau kita sambungkan dengan di Yohanes pasal 9, kalau nggak salah kan, ketika tentang apakah kami buta juga? Oh ya, kalau kamu buta, ya kamu nggak apa-apa. Tapi karena kamu mengatakan kamu tidak buta, maka kamu bersalah ketika kamu tidak melakukan atau tidak memutuskan yang benar. Jadi dari sisi itu sepertinya, kalau balik ke pertanyaannya, apakah mereka karena mereka nggak mengerti? Ya mungkin seperti awalnya karena mereka nggak mengerti. Oke. Kalau dari Calvin? Ya, saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh pendeta. Kalau di sini saya baca, ya memang orang-orang pada saat itu mereka tidak mengerti. Makanya Yesus mengatakan, memberitahukan kepada mereka, supaya mereka apa? Mereka mengerti. Karena di sini juga dikatakan bahwa banyak orang yang karena tidak mengerti, makanya mereka menolak. Makanya itu Yesus katakan, siapa saya dan saya datang untuk apa? Apa tujuan saya datang di atas dunia ini? Dan juga mungkin ada juga dikatakan mereka juga karena ada otoritas tradisi, dan juga karena mungkin ada hukum yang membuat mereka akhirnya apa? Susah untuk mengerti atau susah untuk menerima apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Mungkin seperti itu. Pendeta Leroy?
Menariknya diskurs ini kan cukup panjang ya. Ya. 39, dari 19 ya. Dari 19 sampai 47, pasal 5. Ya. Dan ini adalah segera setelah persoalan atau efek dari penyembuhan di kolam Bethesda. Betul. Terjadi pada hari Sabat. Lalu kemudian Yesus menerangkan sesuatu. Benar bahwa ketika kita membaca sampai pada akhir dari pasal ini, tidak ada reaksi, tidak ada tanya jawab. Tapi sama seperti Paulus ya. Nah, itu model mereka ya. Jadi bahwa dalam pembicaraan itu Yesus seolah-olah punya punya audiens fiktif yang jawab gitu ya. Pertanyaan, karena dia bikin tanya jawab seperti gitu ya. Walaupun dia hanya bicara, jadi seperti monolog ini, monolog. Dari situ kita dapat gambaran bahwa mereka ini memang tidak percaya. Dan Tuhan tunjukkan mengapa mereka seperti itu. Ya, tidak percaya maksudnya tidak percaya kepada Dia ya. Walaupun mereka banyak baca. Hati-hati banyak baca, ternyata nggak percaya. Karena apa? Karena searching for something, kan gitu ya. Bukan for someone. Akhirnya hanya dapat pengetahuan, tapi tanpa berkenalan dengan siapa yang diomongin, kan begitu. Jadi itulah persoalannya Daud. Tapi saya suka dengan seorang tokoh bernama Waltz Altman. Dia katakan begini, doubt your doubts before you doubt your belief. Kan begitu. Jadi terlalu banyak kita ini, ya oke lah. Kita sebagai manusia modern perlu meragukan segala sesuatu. Tapi jangan ragukan dulu kepercayaanmu, ragukan dulu keraguanmu sebelum kau ragukan kepercayaanmu, kan begitu. Harus fair dong. Ya. Kan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau kita lihat juga ini yang tadi Pendeta sudah katakan, ini terjadi setelah mujizat penyembuhan, artinya ada tanda-tanda, ada pekerjaan, ada keajaiban yang kita sudah pelajari di pekan-pekan lalu gitu. Dan itu jadi Yesus bukan hanya berbicara mengenai dirinya sendiri lalu katakan saya ini tanpa melakukan apapun. Dia sudah melakukan, masih ada yang tidak percaya. Dia sudah melakukan yang lain lagi, masih ada yang tidak percaya. Lalu dia menjelaskan mengenai siapa dirinya sendiri, masih ada juga yang ternyata yang tidak percaya. Jadi memang bukan walaupun di dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan tanda-tanda dan mujizat itu bukan bukti kemesiasannya. Karena banyak nabi yang terkadang palsu juga melakukan mujizat-mujizat. Tanda-tanda yang ditulis Yohanes memiliki karakter yang unik, yaitu menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias dan menunjukkan bahwa ia memang berasal dari Allah Bapa sendiri. Dan kita melihat bahwa image dari para pemimpin agama pada saat itu sepertinya banyak yang memang menolak Yesus. Kira-kira untuk kita di saat ini, apa saja sih sebenarnya rintangan utama yang bukan saat ini dulu deh, di zaman Yesus, apa sih rintangan utama yang menghalangi para pemimpin agama untuk percaya kepada Yesus, dan apakah itu mungkin terjadi di zaman sekarang? Neta Wilson. Mungkin yang paling menghalangi adalah bahwa seringkali ketika orang bilang kan gini, no knowledge is better than little knowledge. Karena kalau orang nggak tahu apa-apa, ya oke, dikasih tahu apa. Oh iya, tadi saya nggak tahu, jadi oke, mengerti, jadi tahu ya. Tapi kalau dia ada little knowledge, jadi sudah ada preconceived idea, sudah ada ide-ide yang dia sudah pikirkan, sudah ada bayangan-bayangan. Kayaknya nih harusnya seperti ini, ekspektasi, terus harapan-harapan. Ketika itu berbeda dengan apa yang dia kira dia tahu, itu akan menjadi masalah. Akhirnya jadi kuat-kuatan nih. Apakah suatu sistem kepercayaan yang sudah terlanjur dia bangun atau sesuatu hal lagi yang baru, kan jadi sulit. Inilah yang menjadi pertentangan besarnya, karena kan ada satu konsepsi mengenai Mesias ini harus seperti ini yang harus dia lakukan, walaupun bukan berarti juga bahwa Yesus tidak melakukan apa yang dia lakukan. Kalau kita ingat ini di kitab lain, di kitab Lukas ya, di dalam Lukas pasal 4 kan, ketika dia salah satu yang pertama ketika dia berkhotbah di sinagog kan, dia membuka dari gulungan kitab Yesaya, lalu dikatakan bahwa roh Tuhan turun padaku, lalu akan melakukan ini, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang yang terbelenggu dilepaskan. Lalu Yesus bilang apa? Semua ini sudah tergenapi. Jadi bukan berarti tergenapi hari ini karena aku sudah datang dan aku sudah melakukannya. Maksudnya dia sudah jadi membawa juga pekerjaan. Jadi ketika dikatakan apakah Yesus tidak
melakukan sesuai dengan apa yang nubuatan ini katakan sebenarnya ada. Tetapi ujungnya kemana? Jadi trajektorinya kemana? Nah, kalau bagi mereka trajektorinya kan, wah ini begini hebat, oh berarti trajektorinya ke sini. Tapi kok kayaknya kalau kita lihat Yesus kok kayaknya dia mencong gitu ya. Sepertinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itulah yang menjadi ada suatu cognitive dissonance gitu. Ada suatu pertentangan di dalam pemikiran orang-orang. Saya maunya begini, saya kira begini, tapi kok berbeda. Dan ini juga terjadi bahkan di murid-murid itu sendiri. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi kita sekarang ya, kalau kita datang kepada Alkitab dengan sudah punya pemikiran kita sendiri, terus kita baca Alkitab, ini salah nih, contohnya gitu ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau keinginan kita. Kalau dari Calvin sendiri gimana? Kalau dari saya mungkin ada dua poin yang saya ambil mengenai kenapa rintangan utama apa yang membuat pemimpin-pemimpin agama ini susah untuk menerima. Mungkin yang pertama, mereka keras hatinya. Atau dengan kata lain gengsi lah. Karena mereka pemimpin agama. Dan berikutnya dikatakan mereka takut kehilangan posisi mereka atau otoritas mereka sebagai pemimpin agama. Kalau nanti mereka mau menerima siapa ini? Menerima Yesus ini. Oke. Oh, itu berbahaya sekali itu. Dan itu yang terjadi bukan? Kita bisa lihat ya. Bahwa kerap kita adalah penjaga keagamaan, justru ketika tokoh yang paling kita bicarakan di keagamaan itu datang, kita tidak siap. Ya. Jadi sama seperti jadi lebih galak herdernya daripada pemilik rumah, kira-kira begitu kan. Seperti itu yang terjadi. Nah, tapi ada juga, itu tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson bahwa ada kebutaan. Ya. Ada kebutaan di situ, tidak bisa lihat walaupun celik mata, tapi tidak. Karena persoalan dari kita tentang Yesus yang diperkenalkan di Injil Yohanes ini adalah Yesus itu tidak terlalu sepertinya ya dalam pandangan kita secara sosiologi. Yesus itu tidak terlalu bersahabat dengan mereka-mereka ini. Karena baru-baru ngomong kan, seperti Nikodemus kan puji-puji ya, puji-puji. Memang bagus sekali. Langsung bilang, kau harus dibaptis, kalau nggak bisa. Nggak nyaman kan. Nah coba bayangkan dengan kita sekarang ini. Kan kita nyaman nih, pakai dasi kan, bagus kan. Tiba-tiba ada seorang katakan, lalu diomongin gitu ya. Ini di depan kamera, coba gimana. Itu jadi masalah. Tapi itulah spiritual life kan. Spiritual life itu, it doesn't matter. Kita enggak buat ego kita itu lebih di atas daripada kebenaran atau pertobatan itu sendiri. Jadi setiap orang itu harus dengan rendah hati mau diremukkan. Silahkan. Karena kita semua orang berdosa siapapun kan. Toh? Nah itu yang jadi masalah saya lihat. Jadi setiap kali ada perbincangan yang Yesus sampaikan, ini jadi semacam provokasi ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan ini jadi stumbling block bagi orang Yahudi juga. Orang Yahudi loh, bukan orang lain. Jadi nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman mereka. Ya. Tapi orang-orang yang tidak ada dalam ranah spiritual itu, mereka nyaman. Karena mereka justru di apa namanya, jadi beda treatmentnya Yesus kepada yang ini beda dengan yang ini kan. Iya. Karena memang harus begitu. Karena ada cancer yang bertumbuh dalam kehidupan orang yang ngakunya beragama. Yang harus dipotong. Nggak bisa enggak. Jadi nggak boleh dengan praise ya. Oh kamu itu bagus. Bagus. Ini harus di-cut, dikikis ya. Jadi kalau ditanya zaman sekarang ya itulah relevansinya. Jangan-jangan saya begitu. Suatu saat nanti. Atau mungkin sekarang saya lagi ditegur. Saya lebih pertahankan saya punya ego daripada pertobatan batin yang sebenarnya Tuhan paling harapkan, bukan? Ya. Dan kalau kita melihat juga approach Yesus kepada berbagai orang berbeda-beda ya. Ada yang kalau kepada pemimpin agama, pendeta katakan keras langsung, memang yang dikatakan teguran yang menampar. Ampun-ampunan itu. Iya. Tapi bagi orang-orang lain, Yesus mengapproach mereka dengan cara yang soft gitu. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita ketika kita ditegur, tadi pendeta katakan jangan ego kita lebih tinggi daripada kebenaran itu. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana.
Pelajaran hari Senin. Di seluruh Injil berkali-kali Yesus menunjuk pada otoritas kitab suci sebagai saksi kunci baginya. Di zaman Yesus tentunya belum ada penyatuan kitab-kitab seperti yang kita pegang saat ini. Satu susunan perjanjian lama atau satu susunan, tentunya belum ada perjanjian baru ya. Tapi perjanjian lama itu pun masih gulungan berupa gulungan-gulungan kitab. Apa yang dimaksud dengan otoritas kitab suci yang berkali-kali Yesus tunjuk sebagai saksi kunci baginya? Mungkin dari Calvin dulu. Mungkin walaupun zaman dulu, waktu zaman Yesus itu belum satu ini Alkitab, tapi Alkitab ini masih menjadi satu otoritas yang sangat dihargai pada waktu itu. Dan juga Yesus sering menggunakan Alkitab atau mengutip dari Alkitab ini untuk membuktikan bahwa kebenaran-kebenaran yang sering Yesus katakan. Dan juga kitab suci juga menjadi saksi utama bagi Yesus di dalam setiap pengajaran yang Yesus lakukan pada waktu itu. Oke. Neta Wilson. Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang disebut sebagai otoritas? Sebenarnya otoritas itu kan adalah karena ada yang memberikan otoritas. Jadi kadang-kadang kita suka rancu ketika kita melihat tulisan-tulisan manakah yang punya otoritas. Sebenarnya bukan kitanya yang memberikan otoritas. Oh, karena saya percaya ini makanya tulisan ini memiliki kuasa. Tapi tulisan ini diberikan oleh yang mempunyai otoritas. Makanya dia mempunyai otoritas. Jadi kan kalau kita lihat siapa sih yang memberikan otoritas kepada tulisan ini? Jawabannya adalah bukan dari komunitasnya. Komunitas ini semata-mata hanya mengakui bahwa otoritasnya itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan yang punya otoritas adalah hanya tulisan-tulisan yang berasal dari Allah, yang diilhamkan. Ya kan, dalam hal ini, kalau pada saat itu ya belum ada perjanjian baru, masih ada perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama kan kalau bagi orang Yahudi itu kan kita sebut sebagai Tanak. Ya, singkatannya ini di bahasa Indonesia ada semua kata-katanya. Jadi nggak mau ingat Taurat, Nabi, dan Kitab. Tanak, ya kan? Ya itulah yang sebenarnya Yesus bilang. Jadi kalau dibilang seru Yesus, kamu melihat kepada kitab-kitab Taurat dan para nabi. Ini maksudnya disebut itu Tanak ya, Taurat dan para nabi. Ya, mungkin kalau kitab-kitab ketubimnya tulisan-tulisannya yaitu nempel lah dengan tulisan nabi. Dan itu adalah yang menjadi tulisan-tulisan yang punya wewenang atau punya otoritas. Dan di dalam tulisan-tulisan itulah Yesus katakan sebenarnya ya sudah ada mengenai Yesus itu. Makanya dia bukan datang atas kuasanya sendiri, tapi atas nama Bapa, atas nama Allah. Allah yang sudah datang, yang sudah memberikan tulisan-tulisan ini, Allah juga yang sudah menyuruh Yesus itu datang. Jadi di antara dua ini sebenarnya harusnya match. Nah, itulah yang makanya dikatakan bahwa dia punya otoritas untuk melakukan hal-hal ini gitu. Dan itulah poinnya. Ya. Jadi kita bikin contoh yang sederhana, walaupun ini tidak terlalu komplit ya. Ini pulpen ini. Jangan lihat merek ya. Ini nunjuk ke saya nih kan. Ini aslinya loh. Dia ini nunjuk ke sini. Jadi Yesus dalam pembicaraannya, lihat saja dalam conversation, khusus untuk John ya. Dia kutip-kutip itu kan. Dia bilang, seperti cari gara-gara ya. Ini kan ngomong tentang saya. Nah, kamu percaya dengan ini kan? Ini ngomong tentang saya. Tapi kenapa kau gak percaya sama saya? Berarti kamu gak percaya juga sama ini. Jadi bolak-balik Yesus katakan. Jadi sebenarnya itu yang saya perlu klarifikasi ya. Bahwa sama seperti Pendeta Wilson tadi katakan bahwa otoritas itu kan sehubungan dengan kitab suci itu kan terjadi oleh karena mereka ini ada kaitannya dengan Tuhan. Ya toh. Selebihnya tidak ada kan begitu. Jadi itu agak terbalik berbeda dengan yang lain ya, otoritas yang justru diberikan sama yang berkuasa sehingga kita harus terima itu kata-kata kan begitu. Tapi ini tidak, kita tidak lihat kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran ketika itu berpisah dari Kristus dan itu yang mau ditekankan. Jadi kamu fanatik sekali itu dengan si tanda-tanda itu. Bahkan kamu seperti gini-gini sama tanda itu ya. Ini bolpen ini disembah-sembah begitu. Padahal ini tunjukkan ke saya. Ya seharusnya saya dong yang diapain kan begitu. Nah itu yang jadi problemnya. Jadi otoritas bukan artinya sebenarnya Yesus mengecilkan otoritas dari kitabnya ya bukan. Tapi dia sedang mau buat link bahwa ada hubungan keterkaitan dan itulah dia. Tulisan-tulisan yang mereka percaya itu adalah dia. Kan special revelation kan. Tapi
Yesus kan lain, revelation yang berbeda lagi, di atas special revelation kan. Ya. Special revelation ini kitab-kitab ini. Jadi di atasnya dia. Itulah sebabnya orang tidak akan bisa terima Kristus kecuali dia mau kaitkan ini tulisan-tulisan yang mereka sangat percayai kepada Yesus sendiri. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta. Nah, nggak sedikit juga di zaman sekarang orang-orang yang menganggap bahwa kitab suci ini hanya sekedar tulisan-tulisan saja, tidak memiliki otoritas seperti yang Yesus katakan kepada para pemimpin agama pada saat itu. Dan tidak sedikit juga orang yang meragukan. Mungkin ada yang percaya beberapa bagian saja, yang lain itu hanya pendapat dari para penulis. Ya. Bagaimana caranya dan pengaruh-pengaruh apa di zaman sekarang yang dapat melemahkan kita terhadap otoritas kitab suci ini, dan bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh di dalamnya? Pendeta. Gitu ya. Mungkin yang pertama-tama adalah bahwa kita harus mengakui bahwa kemajuan teknologi itu menjelaskan banyak hal yang dulunya tidak bisa dijelaskan sehingga orang melihat kepada tulisan-tulisan suci. Ya, ini kalau orang bilang apa, the God of the gaps gitu loh. Pokoknya kalau nggak bisa kita pahami, oh itu Allah. Terus tahu dari mana Allah? Oh ada tulisan ini mengatakan ini begini-begini. Jadi salah satu yang membuat orang semakin tidak menganggap tulisan-tulisan suci ya, mau dari agama manapun, tidak punya otoritas lagi atau otoritasnya berkurang adalah karena sudah ada penjelasan-penjelasan lain yang lebih empiris, yang lebih bisa dibuktikan, yang bisa direproduksi. Sementara kalau kitab-kitab suci kan, wah ini terjadi ribuan tahun yang lalu, terus ada dewa ini, dewa itu, ada Allah ini, ada Allah itu, malaikat ini, gimana kita cara mereproduksinya? Nggak bisa. Ya. Sementara dengan penjelasan sains saja bisa. Jadi mungkin sekularisme dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang pertama. Lalu kemudian ya modernitas inilah yang mendorong keraguan-raguan terhadap tulisan-tulisan. Tapi setelah modernitas ada lagi yang lebih berbahaya, yaitu postmodernitas. Artinya apa? Ya nggak ada yang benar. Ya menurutmu itu benar, menurutku nggak benar. Terus mau apa? Ya pokoknya kita sama-sama benar lah. Kebenaranmu dan kebenaranku sama-sama benar. Jadi ya this is my truth gitu loh. I'm speaking my truth. Apa? Gitu kan? Nah, itu juga sulit itu ketika sudah berbicara seperti itu. Artinya apa? Kalau tadi di zaman modern, oke, kita bisa melihat kepada suatu otoritas. Apakah kitab suci? Oke, kita udah nggak lihat lagi. Tapi otoritasnya ini adalah ya sains. Tapi kalau postmodern, otoritasnya siapa? Saya, pikiran saya. Nah, kalau udah gitu mau ngomong apa? Nah, itu sebenarnya yang jauh lebih berbahaya lagi. Karena bisa saja postmodernisme ini masuk ke dalam kehidupan keagamaan. Saya masih percaya Alkitab. Tapi Alkitab menurut interpretasi saya. Menurut penafsiran. Jadi orang ini bukannya nggak percaya. Orang ini baik, saleh. Tapi dia percayanya begini. Nah, terus kita mau bilang apa? Seandainya kalau kita bilang menurut kita dia salah. Apa? Nggak bisa kita mau dibawa kemana? Pengadilan mana yang akan memutuskan? Nggak ada. Jadi itulah salah satu tantangannya. Saya jadi ingat Pendeta Wilson juga pernah jelaskan mengenai Adam dan Hawa ketika dikatakan mengambil buah itu, setan katakan kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Bukan hanya tahu, tetapi menentukan bagi dirinya sendiri yang mana yang baik, yang jahat. Itu menjadi tantangan kita ya di zaman postmodern ini. Apakah diri kita sendiri yang menentukan apa yang baik dan yang jahat, apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Tetapi kita melupakan bahwa kita memiliki otoritas kitab suci ini. Kalau dari Calvin? Ya, kalau saya mau berbicara mengenai orang muda nih di zaman sekarang ini mengenai otoritas Alkitab, seperti tadi pendeta juga sudah sampaikan bahwa ini dunia semakin berkembang, dan juga anak-anak di generasi yang sekarang ini, orang-orang yang di generasi sekarang ini, mereka lebih suka sesuatu yang cepat dimengerti. Seperti ya ada handphone, tinggal searching, tidak mengerti searching dapat. Tapi kalau mereka berpikir kalau mereka mau baca Alkitab, kadang harus baca buku ini lagi, harus baca buku ini supaya mereka mengerti apa yang dimaksudkan di ayat ini. Itu yang makanya melemahkan otoritas Alkitab itu. Berbeda dengan pada waktu zaman sebelumnya. Tapi zaman sekarang orang-orang yang di saat ini mereka lebih suka sesuatu yang instan lah gitu dikatakan. Supaya mereka boleh mengerti
apa yang mereka dapat, seperti pendeta juga tadi bilang, mereka percaya ini Alkitab, tetapi melalui pemahaman mereka sendiri mungkin. Ya, memang yang instan itu berbahaya ya pendeta. Pendeta Leroy. Nah, ini penulis pelajaran kita ya, Pastor Edward Zinke, ini punya statement yang bagus itu. Dia bilang gini, the contemporary humanistic way of thinking begins with doubt. Ya. Jadi orang akan mempertanyakan segala sesuatunya untuk menentukan mana itu kebenaran, kan begitu. Nah, jadi cara berpikir di zaman kita memang begitu ya. Jadi ada keraguan-raguan dan segala macam. Tapi saya juga jadi agak sedikit lucu dengar pertanyaan ini karena saya jadi teringat dengan apa yang Petrus katakan di 2 Petrus pasal yang ketiga 3-4 ya. Okay. Apa itu isinya? Yang terutama katanya harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Dan salah satu ejekan mereka dengan pertanyaan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jadi artinya ini nubuatan lah ya. Jadi sudah memang begitu. Karena apa? Karena orang sudah mungkin terlalu sering dibohongi. Sudah terlalu banyak ya, ada quick garansi, ada segala macam, quick insurance. Tapi pada akhirnya bohong semua gitu kan. Nggak ada gitu ya, segala sesuatu nggak ada yang bisa dipercaya. Dan itu membawa orang kepada meragukan juga apa yang seharusnya nggak perlu diragukan. Padahal dia sudah percaya. Karena ini bicara keagamaan, bukan. Tetapi ada juga hal yang lain ya. Bahwa semakin tinggi self-reliance kita, maka semakin sulit kita percaya kepada orang lain. Apalagi yang nggak kita lihat. Jadi kita merasa bahwa kita sudah oke, ya, segala macam. Sama seperti kalau dibikin contoh ya, petani modern dengan petani petani tradisional lah ya. Kan titik equilibriumnya namanya, yang titik putusnya itu lebih cepat pada yang tradisional kan. Jadi mereka bikin sudah segala macam, pupuk sudah bisa dijaga dengan pakai orang-orangan kan di sawah kan. Nah itu saja yang mereka bisa. Selebihnya itu terserah kepada Tuhan kalau kita pakai misalnya. Tetapi kalau yang modern, bahkan dia bisa bikin hujan turun. Gitu kan? Dia bisa bikin gini, dia bisa bikin begini, dia bikin traktor segala macam. Jadi lebih lama dia putus gitu. Sementara itulah sebabnya kesederhanaan itu penting juga ya. Bukan maksudnya kita jadi bodoh ya, bukan. Tapi seperti yang Pastor Wilson tadi katakan, ada istilahmu yang keren itu ya. Bahwa kok jadi justru orang yang nggak terlalu tahu ya, jadi justru itu yang aman-aman keimanannya. Kan begitu ya. Bukan maksudnya kita jadi orang bodoh, bukan. Tapi itulah kesederhanaan. Jadi faith itu is very simple. Makanya Yesus katakan ya, kau harus tiru ini anak-anak ini. Kau masuk kerajaan surga. Ini terlalu jelimet ya. Jadi Tuhan buat keselamatan itu sederhana. Datang kita mempersulitnya. Ini khususnya pendeta-pendeta ini. Dipersulit tuh keselamatannya. That's a simple one ya. Sampai anak kecil bisa mengerti kan gitu ya. Ya, jadi itu saya kira lihat banyak beberapa rintangan yang bisa terjadi. Relevansinya dengan kita sekarang ini ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita juga melihat di dalam pelajaran kita nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. Ada beberapa ayat yang kita bisa lihat di sini. Yohanes 1 ayat 23 sama atau merupakan penggenapan dari nubuatan di Yesaya 40 ayat 3, yaitu suara nyaring di padang gurun. Lalu Yohanes 2 ayat 16 dan 17 dengan Mazmur 69 ayat 10, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu yang ada di Mazmur. Lalu Yohanes 7 ayat 38 dengan Yeremia 2 ayat 13, ia adalah sumber hidup, air hidup. Dan Yohanes 19 ayat 36 dengan Bilangan 9 ayat 12, tidak ada tulang yang dipatahkan, dan itu digenapi oleh Yesus di dalam kematiannya. Mungkin dari Pendeta Wilson ada yang mau memberikan penjelasan dari ayat-ayat ini? Ya, ini kan sebenarnya menegaskan kembali. Jadi sebenarnya Yesus ini menggunakan banyak hal untuk membuktikan bahwa dia adalah siapa yang dia bilang dia. Dari apa yang dia lakukan, mujizatnya, dan salah satunya ini adalah mengenai nubuatan. Karena nubuatan ini sebenarnya adalah kalau di dalam Yesaya 46 katakan hal yang menunjukkan siapa Allah dibandingkan dengan Allah lain adalah bahwa akulah yang menentukan dari awalnya kesudahannya. Kalau aku bilang begini, ini akan terjadi.
Nah, makanya ini sangat penting untuk memiliki kepercayaan bahwa memang Alkitab ini dituliskan pada waktu Alkitab bilang dia dituliskan. Bukan, ini dituliskan, ini 300-500 tahun sesudahnya. Misalkan kalau yang mungkin paling terkenal itu adalah nubuatan di dalam kitab Daniel kan. Kalau menurut zamannya adalah bahwa harusnya dia dituliskan pada zaman ya kerajaan Babylon dan Medo Persia ya, sekitar 600 sampai 500 sebelum Masehi. Tapi ada orang bilang, ini terlalu tepat ini. Nubuatannya. Ini kemungkinan ditulis waktu zaman sudah zaman Greka ini, tahun 200-an, apalagi ketika ya itu raja Greka namanya Antiochus Epiphanes yang keempat. Makanya nubuatannya itu begitu tepat. Itulah yang membuat orang jadi berpikir, kita tidak perlu percaya lagi dengan Alkitab. Nah, makanya salah satu yang Yesus bilang paling tidak di dalam narasi itu adalah bahwa ketika dia menunjukkan bahwa dia adalah siapa yang dia bilang adalah bahwa ada nubuatan ini dan ini digenapi. Makanya dia sangat sangat selalu bilang bahwa waktuku belum tiba. Kenapa? Kalau dia keduluan atau dia terlambat atau dia salah belok atau apa, kan akhirnya jadi nggak tepat memenuhi. Jadi di satu sisi kita bisa bilang bahwa Yesus ini sepertinya melakukan apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Kan dibilang contoh yang paling terkenal adalah di dalam nubuatan di mana nih ada disebutkan bahwa ia akan datang memasuki dengan mengendarai keledai. Makanya apa yang disuruh? Oke, kamu cari keledai. Biar aku naikin. Itu kan seperti self-fulfilling prophecy. Memang ada bagian-bagian yang seperti itu, tetapi ada juga bagian-bagian lain yang tidak bisa kita sangkal bahwa itu adalah beneran terjadi. Jadi di tengah semuanya inilah makanya pentingnya kita mengetahui apa yang Perjanjian Lama tuliskan dan mempercayai bahwa memang ini adalah tulisan yang otentik dari ketika klaim daripada Alkitab atau Perjanjian Lama itu sendiri. Mungkin begitu. Oke. Dan kita bisa lihat juga ayat-ayat yang lain ya di pelajaran hari Rabu. Yohanes 12 ayat 13 dengan Mazmur 118 ayat 28 di mana orang-orang menyerahkan hosana bagi Yesus. Dan Yohanes 12 ayat 14 dan 15 dengan Zakaria 9 ayat 9 itu yang tadi Pendeta Wilson sudah katakan mengenai mengendarai keledai. Lalu Yohanes 13 ayat 18 bersama dengan Mazmur 41 ayat 10 dikatakan orang-orang yang makan roti dariku malah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan itu tergenapi juga di dalam Yohanes 19 ayat 37 dengan Zakaria 12 ayat 10 dan Zakaria 13 ayat 6 memandang dia yang mereka tikam. Jadi orang-orang melihat kepada Yesus yang dalam kematiannya gitu, di atas salib. Kita akan mungkin lihat juga beberapa ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama yang merupakan nubuatan mengenai kelahiran, kehidupan, dan kematian Kristus setelah yang satu ini. Apalagi ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus Kristus. Dari Calvin. Di sini ada beberapa ayat yang saya bisa bagikan. Kalau dinubuatkan di Perjanjian Lama, yang pertama dalam Mika 5 ayat 1, di situ dinubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Pada akhirnya digenapi di Perjanjian Baru. Dan juga dalam Yesaya 7 ayat 14, di situ dikatakan bahwa dinubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan akan diberi nama Immanuel. Dan juga dalam Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 22 ayat 18 menubuatkan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Abraham. Dan juga dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, di situ dinubuatkan bahwa akan ada tunas adil bagi Daud. Dan juga dalam Daniel pasal 9 menubuatkan tanggal pasti di mana Yesus akan disikirkan. Dan juga yang terakhir dalam Zakaria 12 ayat 10 dinubuatkan bahwa Mesias pada akhirnya nanti akan ditikam. Mungkin itu adalah ayat-ayat yang menubuatkan di Perjanjian Lama yang pada akhirnya digenapi atau ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Di awal tadi Calvin juga sebutkan Yesaya 53 ya. Dan kita tahu mengenai itu
nubuatan dia dihina, dihindari orang, penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan ini merupakan satu nubuatan yang luar biasa sekali digenapi oleh Yesus pada kematiannya. Kalau dari Pendeta Wilson ada yang mau menambahkan? Mungkin tambahannya adalah selain nubuatan yang tidak disinggung juga, walaupun ini bisa dibilang nubuatan, adalah juga soal tipologi mengenai upacara-upacara. Ini kan juga sebenarnya adalah sesuatu yang menunjuk kepada Yesus, ya kan? Mulai dari ya domba sembilan Paskah lah, lalu kemudian hari raya pendamaiannya, lalu kemudian buah sulungnya ketika Yesus bangkit, lalu kemudian pokoknya ya itu juga sebenarnya adalah nubuatan yang diulang-ulang setiap tahunnya. Jadi sebenarnya itu juga tambahan aja sih. Itu panjang lagi kalau mau dijelaskan, tapi sambil lalu aja kita. Makanya karena setelah digenapi, setelah Yesus mati, itu tidak dilakukan lagi ya sekarang. Jadi seperti itu ya. Pendeta boleh berikan penjelasan? Ya walaupun masih ada yang melakukan. Oke. Ya sampai sekarang dunia Kristen masih rayakan Paskah, bukan? Iya kan? Ya. Di kalendernya ada itu Paskah itu ya. Bulan berapa itu? April atau bulan berapa itu? Ya padahal sebenarnya tidak lagi kan. Ya sudah membuat sesuatu yang baru di atas itu. Artinya ada di reinstitusi yang Paskah itu menjadi apa namanya itu? Perjamuan kudus ya, atau ekaristi ya. Nah, tapi by the way ada satu juga yang perlu kita ingat hubungan dengan si Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes ya. Bukan Yohanes penulis Injil kita ini, tapi Yohanes Pembaptis. Di zaman Yesus itu atau sebelumnya setidaknya sudah ada 2 versi Alkitab. Yang satu itu ya tentu saja bahasa Ibrani ya. Dan satu lagi terjemahannya LXX, Septuaginta itu. Nah menarik bahwa rata-rata orang kan sudah lebih terbiasa dengan edisi internasional kan begitu ya. Artinya bahasa Yunani. Tapi khusus untuk laporan dari Yohanes penulis Injil ini pada ayat pasal 1 ya, ayat 23 itu yang bagian pertama di pelajaran kita hari Selasa itu. Nah ini luar biasa ya. Jadi kelihatannya Yohanes Pembaptis ini hafal ini ayat tapi bukan dari Septuaginta, tapi dari Ibraninya ya. Karena ada sesuatu yang agak berbeda dalam susunannya, termasuk penekanannya. Tapi memang kita bisa dapat gambaran bahwa ketika Injil sinoptik lain-lain, ketika Injil yang lain bercerita tentang Yohanes Pembaptis ini sebagai apa, itu sebenarnya berpadanan dengan Yesus sebagai apa? Yesus kan the Word of God. Sementara dalam pengakuannya, dalam klaimnya, si Yohanes Pembaptis hanya bilang, oh saya bukan the Word of God, saya hanyalah a word. Atau dalam bahasa lain, a voice. Jadi bukan sesuatu yang definite seperti unik atau par excellence begitu ya. Dia hanyalah bagian dari nubuatan itu, tapi dia mau merendahkan hatinya dengan katakan saya hanyalah seseorang saja atau satu suara ya. Berbeda dengan itu sang firman ya yang pakai definite article ya. Jadi ini juga perlu menjadi pembelajaran bagi kita soal hafal-hafal ayat ini ya, hafal ayat. Nah, kalau boleh bahasa Ibrani. Wah, jangan ya. Berat. Tapi artinya kita harus paham itu ayat nggak sembarang ayat, itu sesuatu ya. Kalau di zaman dulu Bapak saya selalu katakan, kami orang dulu nggak sembarang ngomong. Apa yang kami katakan bisa terjadi. Itulah sebabnya kami nggak ngomong jelek. Kami nggak ngomong apa ya. Penulis rohani ya, Ellen White pernah berkata begini. Kalau kau bicara terlalu banyak tentang keraguan, maka keraguan akan bertumbuh. Tapi jika kau berbicara banyak tentang iman, maka kau akan bertumbuh dalam iman. Amen. Jadi tergantung apa yang kita omongin. Kalau kita bicara tentang nubuatan, dan mau cari tahu itu siapa ya, dan bagaimana itu digenapi. Nah ini luar biasa. Jadi ada keuntungan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Karena apa? Karena kita sudah lihat segala sesuatu yang dibilang itu, dikatakan itu terjadi. Iya. Ya betul, makanya pelajaran apa gini kan, hanya setelah itu terjadi baru mereka oh gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi oh gitu ya. Nah, jadi bersyukurlah kita ya, walaupun kita tidak bisa menyentuh Yesus secara fisik ya. Tidak dia hadir secara fisik seperti kita sekarang ini. Setidaknya apa yang dinyatakan di dalam nubuatan soal lahirnya sampai
kapan dia harusnya lahir, itu bisa kita hitung secara matematika. Wah, luar biasa. Nah, bicara soal matematika nih pendeta. Ah, Kita ini punya ada. pendeta ya, Iya. yang latar belakangnya matematika. Sebenarnya kemungkinan seseorang bisa menggenapi begitu banyak nubuatan secara tepat, dan itu sebenarnya seperti apa sih kemungkinannya, dan kok bisa masih ada orang yang juga nggak percaya padahal penggenapannya sudah begitu tepat gitu, Pastor Vincent? Oke, ya kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikasih ilustrasi tentang bagaimana kalau ada koin-koin yang ditebar setinggi kurang lebih setengah meter di negara bagian Texas. Ya kita nggak tahu Texas segede apa, tapi Texas itu lebih besar dari Kalimantan. Coba bayangkan, gitu ya. Texas itu lebih besar dari Kalimantan. Lalu kemudian ada koin-koin setinggi setengah meter. Terus pas kita ngambil koin, wah koin ini kok tepat. Koin yang udah ditandain lah kalau dia bilang kan. Ya itulah mengilustrasikan tentang betapa bukan tidak mungkin, tapi tidak probable-nya. Ya ini bukan bicara soal impossibility, tapi improbability. Betapa improbable-nya bagi sesuatu itu terjadi kalau kebetulan. Berarti kalau itu dia tidak probable oleh kebetulan, berarti dia bisa menjadi possible. Kenapa bisa menjadi dapat terjadi adalah karena pasti campur tangan ilahi. Ya. Dan itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ya kalau kita mau ngambil jalur itu sebenarnya kalau probabilitas itu sudah di atas 1 banding 100 aja udah sulit, 1 banding 1000, 1 banding 1.000.000. Kalau ini udah 1 banding nggak tahu nih, 1 banding 1 triliun kali. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang jadi hanya mengilustrasikan bahwa kalau kita mau mengandalkan chance, probability, ya berarti kita memang harus punya iman yang lebih teguh daripada orang yang beli-beli lotre. Gimana? Itu kemungkinannya ini lebih lebih nggak mungkin. Iya, lebih nggak mungkin. Daripada kalau menang lotre ya. Kalau kita percaya, wah ini kebetulan, udahlah beli lotre banyak-banyak. Karena ini jangan ditiru ya, bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah kemungkinan bahwa ini terjadi itu jauh lebih tidak mungkin daripada seseorang ketika dia beli lotre bisa menang. Oke, ini memang luar biasa ya. Kerinduan kita kalau kita benar-benar memang mau mencari tahu mengenai Yesus, siapa dia, belajar dari penggenapan nubuatan dan melihat penggenapannya, kita nggak mungkin nggak percaya gitu. Kalau kita dengan rendah hati kita mau benar-benar mau mencari tahu tentang kebenaran. Boleh satu. Ini sekarang bukan dari matematika berpikir, tapi dari anak pensiunan pegawai kantor pos. Jadi saya pernah ngomong sama bapak saya, ya, Pak, gimana caranya kau bisa pastikan bahwa itu surat sampai atau kiriman itu sampai? Oh, kita hanya butuh 5. Oh, apa itu yang 5? Kau bikin namanya, jelas itu nama. 1. Kemudian ini bicara Indonesia ya, bukan luar negeri ya. Lalu kau bikin provinsinya, sudah ada. Baru kau bicara tentang kabupaten, kecamatannya, lalu kelurahannya, lalu sebut itu nama tempat jalannya dengan nomornya berapa. Cukup 5, itu sampai itu. Jadi begitu cara bikin surat. Jadi jangan pula kau bilang nanti namanya ada di situ, benar. Tapi kau katakan hanya desanya. Ya nggak bisa, desa ini luas masih kan begitu. Nah untuk Yesus itu nggak hanya 5 ya. Itu seperti dalam bicara apa tadi, itu terlalu banyak ya. Ada ahli yang sudah hitung, mau dia capek-capek ngitungnya. Nubuatan itu ya. Semua itu fit dalam diri satu Mesias, tidak yang lain. Tapi masalahnya sebanyak apapun bukti, kalau memang sudah pada dasarnya nggak mau percaya, ya itu yang jadi terjadi. Susah juga ya, dia akan tetap katakan, itu kebetulan katanya. Tapi ya di sini ada ahli matematika ya, diketawain itu orang. Ini orang nggak ngerti yang dimaksud ya. Demikian. Thank you pendeta tambahannya. Nah, pelajaran hari Kamis dari bawah, atau kita bisa katakan ini mentalitas dari bawah. Apa sih artinya dan apakah kita terkadang hanyut ke dalam cara berpikir seperti ini, Calvin? Ya, kalau berbicara mentalitas, ini berbicara mengenai mental ya. Mental kita manusia ini. Di sini saya bisa katakan mentalitas dari bawah artinya meremehkan hal-hal yang bersifat rohani dan lebih mengutamakan hal-hal duniawi.
Nah, terkadang kita bisa terbawa dalam pola pikir ini jika kita terlalu fokus pada pencapaian duniawi dan kenyamanan fisik. Kita lihat sekarang ini kan, kita berada di satu kota yang dibilanglah kota sibuk. Sampai waktu aja udah lupa, mau makan aja udah lupa, bahkan mau ibadah juga sudah kadang ya sudah dilupakan karena kesibukan. Makanya itu bagaimana supaya mental kita ini bisa lebih baik? Kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau misalnya mental yang tidak atau cara berpikir yang tidak ke rohani itu oke lah, kita sudah tahu oh berarti itu berbeda gitu. Tapi kita melihat di dalam para pemimpin agama, mereka begitu terperangkap dalam tradisi dan filosofi mereka sendiri sehingga ketika Yesus ada di hadapan mereka melakukan semua hal yang dia lakukan, mengatakan semua hal yang dikatakan, mereka tetap menolaknya. Mereka memiliki bentuk kesalehan yang formalitas aja. Jadi takutnya nih apa yang terjadi dengan para pemimpin agama pada saat itu, kita pun terperangkap dengan bentuk kesalehan yang formalitas. Mungkin saja, apakah mungkin gitu kita terperangkap dengan pelayanan bagi Tuhan yang kita rasa ini kita sedang melakukan pelayanan loh. Kita lagi bikin kita sedang membuat KPA loh. Kita lagi bikin KKR loh. Tapi kita ternyata hanya memiliki bentuk kesalehan formalitas, hanya memiliki mentalitas yang dari bawah aja. Gimana menurut Pendeta Wilson? Ya, ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya, pemposisian ini. Dalam arti begini, kalau dia mentalitasnya dari bawah, artinya kan dia nggak mengerti apa-apa. Tetapi justru karena orang dia merasa mengerti, ya ini kembali kepada poin-poin yang di awal ya, kepada pemimpin-pemimpin agama yang mungkin merasa saleh, merasa menuruti hukum, dan mungkin kita sebagai orang-orang Kristen yang mengatakan kita memiliki hukum dan mengetahui sih, jangan-jangan kita terlena terhadap pengetahuan kita, tapi pengetahuan ini jangan-jangan tidak mendapatkan suatu manifestasi yang nyata di dalam hidupnya. Makanya itu hanya kalau tadi dibilang hanya formalitas keagamaan saja. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya supaya caranya supaya tidak seperti itu ya, karena mungkin ya seperti Pendeta Leroy bilang bahwa kita harus memiliki kerendahan hati ya, seperti seorang anak kecil gitu ya. Kalau ditanya, diminta, dibilang ya kita menurut. Tapi makin besar anak itu kan sudah mulai punya pikiran, ya kan? Apalagi kalau itu ada perbedaan loh antara anak umur 3 tahun dengan umur 4 tahun 5 tahun. 3 tahun sih oke, menurut. Tapi 4 tahun 5 tahun dia bilang, "Kenapa? Emangnya kenapa? Terus apa untungnya? Nanti dapat ini kan, nanti dapat itu." Wah, ini jadi jangan anak kecil yang gitu, anak kecil yang dibawanya lagi. Iya. Tapi maksudnya ya itulah, ini kan semua kan mengilustrasikan hal-hal, bukan berarti juga kita jadi seperti yang terima-terima aja. Enggak, tapi bagaimana kita bisa memiliki suatu kerendahan hati dan suatu kemawasdirian bahwa kita bisa salah. Nah, ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap ya pemimpin. Tapi jangan juga dia selalu tidak percaya diri. Makanya dia agak sulit ini melewati lubang jarum gitu lah. Harus benar-benar pas kena. Jangan terlalu mencong ke sini, jadi terlalu percaya diri, tapi jangan terlalu ke sana sehingga kita tidak percaya diri. Harus tepat. Apa sih yang kita percayai? Nah, itu makanya pertanyaan yang penting untuk kita diskusikan atau renungkan. Pendeta Leroy, sekaligus kesimpulan Pendeta. Atas bawah ini persoalannya. Ini pertanyaan bagus ya, mentalitas dari bawah. Tapi referensinya itu datang dari Yohanes pasal 8. Iya. Mulai dari ayat 21 sampai 30. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya ini dengan perempuan yang berzina, tapi yang setidaknya ini adalah satu konflik ya. Tetap ada diskurs, tapi masih ada obrolan, masih ada ngomong-ngomong ya, masih ada interaksi mereka. Yang jelas Yesus berkata bahwa aku bukan dari bawah ini, aku dari atas katanya. Kamu dari bawah. Kira-kira kalau saya hadir di situ waktu itu, saya pendeta loh. Pendeta di Urapi bro. Kira-kira waktu saya ada di situ, kira-kira apakah Yesus juga mengatakan bahwa kamu dari bawah atau saya dari atas?
Karena begini, karena seringkali kita menghibur diri kita bahwa kewarganegaraan saya ini bukan di sini, ya kan gitu. Nah, itu kan self claim. Ya. Ya kan? Harus ada pembuktian bahwa memang. Nah, menariknya ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus yang adalah gurunya ya, gurunya guru ya, di anggota Sanhedrin. Dia berkata, kau harus lahir kembali. Nah, kata yang disebut itu ada kata spesial itu di Yohanes digunakan adalah anoten. Nah, tahu artinya itu dua ya, setidak-tidaknya. Satu itu lahir kembali maksudnya, tapi yang kedua lahir dari atas. Nah, kalau orang lahir dari perempuan, maka dia punya eksistensi sebagai manusia ada. Tapi Yesus menawarkan lahir dari atas, entah apa artinya itu, entah atas atau kembali ya, kita anggaplah sama ya. Kalau kita mau kaitkan itu dengan ini berarti lahir dari atas. Maka kau jadi anak Allah dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya kembali kau ke rumahmu. Kemana kau seharusnya berada. Nah, lalu mentalnya pasti akan berbeda kan, akan berubah. Nah, itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang mentalitas ya, ini bukan bicara tentang kitanya lagi, bukan. Tapi soal kemauan kita untuk dilahirkan kembali. Berarti karyanya dari mana dong? Bukan dari saya dong. Jadi siapa yang mengerjakan mental dong kalau begitu? Bukan saya. Nah, itulah sebabnya ketika ini Rasul Paulus berani kali ngomong ya, dia katakan begitu. Namun aku hidup katanya. Tapi bukan aku lagi. Berarti di mana si Paulus waktu dibilang itu? Dia sudah mati. Tapi aku hidup katanya. Dan ini adalah hidup, bukan hidup. Ini nih, si pemilik mentalitas dari bawah. Nah, ini transenden ya. Pengertian-pengertian ini memang jadi seperti abstrak bicara. Tapi ini realita. Ini harus menjadi manifestasi yang nyata dalam hidup. Bukan. Nggak bisa hanya sekedar, oh ini philosophical thinking, hanya untuk diskusi, memberat-beratkan kepala ya, supaya keriting tuh kepala kan. Enggak, ini bicara tentang realita, dan itu yang Yesus mau. Dan saya berharap agar ketika Yesus mengatakan itu, oke lah, mereka penolakan ada sebutkan ya. Tapi ketika dia katakan bahwa aku datang dari surga, nah pada waktu itu terjadi kematiannya, lalu kemudian kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Orang-orang yang ada di sini banyak yang percaya kan. Orang-orang Yahudi yang percaya. Tadinya nggak percaya. Oh iya, tapi memang setelah terjadi. Ya begitulah kita, materialistis ya kalau sudah bukti ya. Bahkan sudah ada bukti pun masih nggak percaya kan begitu. Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan penjelasan dan teman-teman sudah berdiskusi bersama. Tentunya kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan mengenai pelajaran kita pekan ini ataupun secara garis besar, secara umum tentang kitab Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk di dalam ruang tanya jawab diskusi sekolah sahabat dan telah bersama dengan saya Pendeta Friendly Liwan. Terima kasih Pendeta sudah memberikan waktunya ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pendeta, ini pertanyaan yang pertama datang dari Manado, Boyke Undap. Saya mau bertanya, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita atau mati di salib menebus dosa kita? Nah, silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Boyke Undap dari Manado yang telah memberikan pertanyaan yang penting untuk kita bisa jawab. Ya. Kita tahu bersama bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Apakah ada ayatnya? Mari baca dalam Roma 3 ayat 23. Bisa tolong Yola baca? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Oleh karena manusia telah berdosa, semua manusia tanpa terkecuali, kecuali Tuhan Yesus yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Tapi di luar dari itu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena manusia berdosa, apakah manusia dapat diselamatkan? Tentu tidak. Coba baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, upah mereka adalah maut. Ya.
Maut dalam pengertian kematian kekal. Jadi kalau manusia mati kekal, nggak bisa diselamatkan selain dari apa? Kematian Yesus. Jadi kenapa Yesus harus mati? Karena dia ingin menyelamatkan manusia dari apa? Dosa-dosanya. Sehingga di saat Yesus mati bagi manusia, Yohanes 3 ayat 16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jawaban sederhananya adalah kita semua manusia berdosa. Dan kita memerlukan kematian Yesus untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita percaya kepadanya bahwa Yesus dapat mengampuni dosa kita semua, kita datang minta ampun. Dan kita percaya dengan iman, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita dapat diselamatkan. Itu sederhananya untuk jawabannya. Amin. Terima kasih pendeta. Ini sepertinya soalnya mirip ya. Menyelamatkan kita dan disalib untuk menebus dosa kita, ini sebenarnya sama ya termnya atau pengertiannya. Jadi puji Tuhan untuk Yesus yang telah datang ke dunia dan mati untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan selanjutnya pendeta dari Herman Pasongli. Terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan saya, tapi belum terlalu jelas bagi saya karena saya mempelajari Alkitab bahwa Allah sendirian membentangkan langit dan bumi. Baca Yesaya 44 ayat 24. Allah menyatakan dirinya bahwa dia sendirian menciptakan alam semesta. Di mana oknum Anak dan Roh Kudus? Kalau memang pada mulanya atau penciptaan ada 3 oknum. Dan bertentangan dengan kitab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti satu saja, yaitu firman. Oke, ini pertanyaan yang sangat baik yang disampaikan oleh Herman Pasongli. Terima kasih telah bertanya. Dan kalau kita mempelajari Alkitab ya dengan teliti, Alkitab pula yang memberikan informasi, Alkitab pula yang memberikan jawaban bagi kita untuk kita dapat mengetahui bahwa Allah itu satu. Tapi Allah itu juga dalam oknum atau pribadi yang bukan hanya satu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Nah sekarang dalam Yesaya 44 ayat 24 bisa Yola baca, ini yang disuruh baca oleh Pasongli ya. Iya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Terima kasih. Ini dalam konteks atau perikop Tuhan penebus Israel. Ya. Dalam Yesaya 44 ayat 24, di situ ditulis Allah ini adalah penebus. Kalau di dalam Alkitab, siapa yang menebus? Allah siapa? Allah Anak. Yesus Kristus yang harus menjadi manusia. Tetapi di dalam Yesaya 44 ayat 24 juga di sini bukan hanya berbicara tentang Allah penebus, tapi Allah pencipta. Iya. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ada saat penciptaan. Ya. Jadi ternyata kalau mau kita coba kaitkan Yesaya 44 ayat 24, di situ Allah sebagai penebus, Allah juga sebagai pencipta. Berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Bahwa Allah atau Allah Anak yaitu Yesus, dia juga sebagai pencipta. Nah, di sini juga dituliskan bahwa Dia adalah Maha Kuasa, Ia menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Jadi ada 3 hal yang kita dapat dalam Yesaya 44 ayat 24. Allah sebagai penebus, Dia sebagai pencipta, dan Dia Maha Kuasa. Yang mungkin di sini yang agak janggal adalah kata yang seorang diri. Dan ada kalimat di terakhir, siapakah yang mendampingi aku? Tanda tanya. Kita perlu membaca akan konteks. Di beberapa ayat Alkitab, ya, ada hanya dituliskan tentang Allah Anak. Ada dituliskan tentang Allah Bapa. Ada dituliskan tentang Allah Roh Kudus. Tetapi Alkitab yang memberikan informasi tentang kealahan itu sehingga kita tahu bahwa, dengarkan kalimat saya ini baik-baik. Ya, ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan
dari 3 pribadi yang kekal. Jadi kalau berbicara tentang Allah, Allah itu maha kuasa. Ya, tidak mungkin dia dengan kemahakuasaannya manusia berdosa. Kalau kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, Allah nggak menjadi manusia, nggak menjadi anak, ya, maka kita semua akan apa? Mati. Karena apa? Kita nggak sanggup melihat kemuliaan Allah. Makanya dia menjadi anak, sehingga kita dapat melihat, kita dapat berbicara pada waktu Yesus ada di dunia ini, maksud saya. Nah, itulah kenapa kita jangan salah mengartikan bahwa kok bertentangan ayat Yesaya sama kitab Kejadian. Kitab Kejadian dituliskan Kejadian 1 ayat 26, marilah kita. Di situ memakai kalimat lebih dari satu, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya itu kita perlu memahami konteks. Walaupun dituliskan sendiri, itu Allah kita esa, satu. Tapi dalam konteks yang lain, menceritakan tentang Bapa, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang apa? Roh Kudus yang adalah Allah. Demikian. Baik Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya. Puji Tuhan, kita di pekan yang berjalan lalu juga ada KKR Discovering Jesus ya Pendeta ya. Dan di situ juga kita telah membahas mengenai oknum kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya mengenai topik ini, silahkan kunjungi YouTube channel dari Hope Channel Indonesia dan temukan pembahasan mengenai oknum kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di dalam KKR Discovering Jesus kita. Saat ini kita akan kembali ke studio. Baik, kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Leroy. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, adalah dengan maksud agar kami dibaharui dalam kepercayaan kami, berakar kuat di dalam Tuhan. Izinkan juga kami sekalian yang telah menyaksikan program ini agar kembali memeriksa hubungan kami dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, agar segala sesuatu yang kami pelajari ya Bapa bukan berakhir hanya sebagai pengetahuan dalam kepala kami masing-masing. Tapi izinkan ya Bapa agar itu bermakna bagi keselamatan kehidupan kekal yang Yesus sementara sedang tawarkan bagi kami masing-masing. Janganlah kiranya Engkau izinkan kami ya Bapa terhilang dari pengharapan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Izinkan agar kiranya itu membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kami. Bukakan hati kami yang keras, yang seringkali menuntut tanda-tanda agar kami baru percaya kepadamu. Tapi gantinya ya Bapa, berikanlah karunia iman itu kepada kami. Dan pertumbuhkan dengan kasih sayang-Mu. Entahkah itu kami mendapatkan bukti-bukti nyata atau tidak sama sekali. Sehingga ya Bapa, kami menjadi umat-umat Tuhan yang menurut tanpa harus membuktikannya dengan logika kami. Karena iman itu sesuatu yang lebih tinggi dari segala-galanya. Inilah doa dan sembah kami ya Bapa. Sekali lagi, izinkan kami tetap berada dalam keselamatan itu. Karena kami sudah meyakini apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan kami juga berjanji mau bergaul dengan Yesus Kristus tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Pendeta Leroy, Pendeta Wilson, dan Calvin. Kita sudah berdiskusi bersama. Kiranya ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi mengubahkan kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.